Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you are in a good condition. Oke anak-anak, setelah minggu kemarin kita belajar ungkapan meminta perhatian atau asking attention, kemudian ada memeriksa pemahaman atau checking understanding. Hari ini kita akan melanjutkan materi masih di bab pertama, masih di ungkapan-ungkapan. Untuk hari ini adalah materinya the expression of praising, ungkapan pujian. Kemudian yang kedua adalah the expression of asking for and giving an opinion, ungkapan meminta dan memberi pendapat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah give and respond to a compliment, memberi dan merespon pujian. Kemudian yang kedua, ask for, give an opinion, and decline an opinion. Meminta, memberi, dan menolak pendapat. Nah, kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah the expression of praise. Ungkapan memuji. Sebelum kita mempelajari ungkapan-ungkapan apa saja yang bisa kita gunakan untuk memuji seseorang, kita cari tahu dulu praise itu apa. Praise is an expression of approval and commendation. Praise adalah ungkapan persetujuan dan pujian. Kemudian, it's said to approve people's achievement. Praise itu sendiri diucapkan untuk menyetujui prestasi orang. Jadi untuk memuji jika seseorang itu berhasil meraih sesuatu atau mendapatkan prestasi sesuatu. Nah, itu adalah praise. Kemudian, these are the expression of give and respond to compliment. Nah, ini adalah ungkapannya, ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita mau memberi pujian dan respon apa yang kita bisa berikan ketika ada orang yang memuji kita. Yang pertama kita pelajari dulu yang give compliment, memberi pujian. Nah, bagaimana kita memberi pujian kepada orang lain dalam bahasa Inggris? Ini yang pertama adalah brilliant, yang kedua well done, yang ketiga good work for you, yang keempat adalah great, yang kelima adalah keep up the good work, and then nice work. Nah, ini adalah contoh beberapa, sebenarnya masih ada, misal ada good job, atau you are smart, you are clever, dan sebagainya, you are beautiful, atau sebagainya itu. Kemudian respon ketika ada orang yang memuji kita, responnya apa yang kita bisa berikan? Yang pertama adalah thank you. Nah, ini umum ya, terima kasih begitu. Kemudian that's very kind or nice of you, that's very kind of you, atau that's very nice of you, betapa baiknya kamu. Kemudian I'm glad you like it. Kemudian thank you for saying so. Kemudian it's kind of you to say that. Kemudian thank you, it's nothing actually. Nah, ini bisa kalian terjemahkan maknanya dalam bahasa Indonesia, kalian tulis dalam LKS, karena di LKS sudah ada Inggrisnya, sudah ada ungkapan dalam bahasa Inggris, kamu tinggal menulis yang Indonesianya saja di sampingnya atau di bawahnya kecil-kecil itu. Jadi kalian ketika belajar paham makna dari ungkapan-ungkapannya. Kemudian contoh dialog praising, contoh dialog memuji. Nah, ini ada Mrs. Naila and her students. Ada Bu Naila dan muridnya. Nah, Mrs. Naila says, "Good morning, Natsha. You never come late to school and your English score always good. Great." Nah, maknanya adalah selamat pagi Natsha. Kamu tidak pernah datang terlambat ke sekolah dan nilai Inggrismu selalu bagus. Hebat. Nah, di sini ungkapan praising adalah hebat. Great, hebat, itu adalah ungkapan praise atau ungkapan memuji. Kemudian Natsha says, "Thank you, Mom." Terima kasih, Bu. Nah, ini adalah respon. Responnya Natsha karena dia dipuji. Ketika dia dipuji oleh Bu Naila, dia merespon dengan terima kasih. Nah,
itu adalah contoh dialog praise and responnya. Contoh ungkapan memuji dan responnya. Kemudian yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah the expression of asking and giving opinion. Ungkapan meminta dan memberi pendapat. Nah, sebelum kita pelajari ungkapan-ungkapannya, kita lihat dulu opini itu apa sih? An opinion is a personal belief or judgment that is not found on proof of certainty. Pendapat adalah keyakinan atau penilaian yang tidak ditemukan bukti kepastiannya. Yang namanya pendapat otomatis tidak pasti karena tiap orang memiliki argumen berbeda. Jadi nggak baku, nggak ada buktinya, tergantung dari personal orang masing-masing ya. Kemudian, this expression is used when we want to ask for someone's opinion or when we want to say our opinion. Ungkapan ini digunakan ketika kita ingin meminta pendapat seseorang atau ketika kita ingin mengatakan pendapat kita. Nah, yang kita pelajari di sini tentang pendapat itu adalah ungkapannya. Bagaimana kita memberikan pendapat dan bagaimana kita meminta pendapat orang lain. Nah, bagaimana ungkapannya? Nah, ini adalah ungkapannya. The expression of asking opinion and giving opinion. Ungkapan meminta pendapat dan memberi pendapat. Yang pertama yaitu asking opinion, meminta pendapat. Ini ungkapannya adalah yang pertama, what do you think about? Nah, ini terjemahnya, bisa kalian tulis terjemahnya dalam LKS. Kemudian, what's your opinion about? Kemudian, how do you feel about? Please tell me your opinion on. Kemudian, do you agree that? What's your opinion on? Kemudian, ketika kita mau ditanyai seseorang tentang pendapat kita mengenai hal atau sesuatu, nah, otomatis kita akan memberi respon, otomatis kita akan memberi pendapat kita. Nah, caranya bagaimana? I think that, saya pikir bahwa di sini adalah diteruskan mengenai tentang hal yang ditanyakan atau dimintai pendapat itu. Kemudian I believe that, I'm sure that, in my opinion atau according to my opinion, to be honest. Kemudian I feel that. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan meminta dan memberi pendapat. Kemudian jika ada seseorang yang minta pendapat kepada kita atau ada seseorang memiliki pendapat, otomatis kita memiliki dua opsi, setuju dengan pendapat orang lain atau tidak setuju dengan pendapat orang lain. Nah, if you agree or disagree, you can say. Jika kamu setuju atau tidak setuju, kamu bisa mengatakan. Nah, ini ungkapannya. Agree ini jika kamu setuju terhadap pendapat orang lain. Misalkan dalam diskusi ada temanmu yang punya argumen, pendapat, wacana, kemudian kamu setuju. Ketika kamu setuju dengan orang itu, maka yang kamu ungkapkan adalah I agree. I really agree with you. You are right. That's true. I think so. No doubt about it. I feel the same way. I feel the same way. Nah, ini ungkapan jika kita setuju terhadap pendapat orang lain. Ini tidak ada dalam LKS, jadi saya mohon untuk ditambahkan dalam buku catatan kalian. Begitu ya. Kemudian, jika kita tidak setuju, maka yang bisa kita ungkapkan adalah I disagree. I don't agree. I don't think so. I'm not sure about it. I don't know about it. You are right, but kamu benar, tapi berarti kan dia tidak setuju.
Kemudian I would not say that. Nah, ini adalah ungkapan yang bisa kita pakai ketika kita setuju dan tidak setuju terhadap pendapat orang lain. Ini mohon dicatat ya, mohon dengan sangat untuk ditambahkan dalam buku catatan karena dalam LKS tidak ada. Tadi dalam tujuan pembelajarannya itu ada meminta, memberi, dan menolak pendapat. Nah, ketika menolak pendapat maka pakai ungkapan ini. Di dalam LKS belum ada. Gitu ya, Cah. Kemudian contoh dialognya, dialog pendapat. Nah, ini this dialogue is between Arasha and his friend, antara Arasha dan temannya. Arasha says, "Do you think the English is difficult lesson?" Apakah kamu berpikir bahwa bahasa Inggris itu pelajaran yang sulit? Kemudian temannya menjawab, namanya Tasha. Tasha says, I don't think so. Ini maaf, think-nya kurang N. I don't think so. It's easy when we learn seriously. Saya tidak berpikir demikian. Bahasa Inggris itu mudah ketika kita belajar dengan serius. Nah, ini contoh pendapat. Arasha meminta pendapat Tasha tentang bahasa Inggris itu apakah pelajaran yang sulit. Nah, kemudian Tasha di sini dia tidak setuju. Ungkapan tidak setuju tadi sudah ada ungkapan-ungkapannya, salah satunya adalah menggunakan I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. It's easy when we learn seriously. Bahasa Inggris itu mudah ketika kita belajar dengan serius. Nah, dari dialog ini kita bisa mengambil pelajaran apapun jika kita pelajari dengan serius, maka insya Allah akan mudah. Gitu ya, sesulit apapun pelajarannya, khususnya dalam bahasa Inggris, jika kita pelajari dengan serius, dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan terasa mudah. Begitu ya, Cah, yang saya sampaikan hari ini. Kemudian untuk tugasnya, for assignment, you can open Google Form link in our group. Please do the assignment right away. Untuk tugas, kamu bisa membuka link Google Form di grup kita, di WA Group. Kemudian tolong dengan sangat kerjakan tugasnya segera, jadi biar tidak menumpuk pekerjaan. Gitu ya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bu Naila sampaikan pada hari ini bermanfaat, membawa berkah untuk kita semua. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Goodbye.